Selamat datang ya di Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau membedah sesuatu yang krusial banget, yaitu pola pikir sebagai kunci utama komunikasi di era digital sekarang. Kita akan bongkar satu persatu, semacam seperangkat alat mental gitu, buat bantu kita semua navigasi dunia yang penuh dengan informasi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah lautan informasi, opini, dan kadang drama digital yang gak ada habisnya, gimana caranya kita bisa tetap berpikir jernih? Terus gimana cara kita berkomunikasi bukan cuma biar didengar, tapi biar benar-benar dipahami dan bisa membangun dialog yang ada isinya? Ini tantangan kita bersama kan? Oke, ayo kita selami lebih dalam. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membedah sebuah perangkat mental. Anggap aja ini semacam toolkit buat pikiran kita ya. Dan biar lebih kebayang, kita akan lihat gimana konsep-konsep ini bekerja dalam praktek. Kita mulai dari fondasinya dulu. Bagian pertama ini tentang pola pikir sang intelektual. Karena ya sebelum kita ngomong atau bertindak, semuanya itu kan berawal dari sini. Dari alat pertama di toolkit kita, yaitu cara kita berpikir. Alat nomor 1, dan ini mungkin yang paling fundamental, adalah berpikir kritis. Ini tuh bukan cuma soal jadi pintar atau tahu banyak hal ya, tapi ini soal kemampuan buat mengutamakan data di atas drama, logika di atas emosi. Dan yang paling penting, mengajak orang lain buat mikir sendiri, bukan cuma ikut-ikutan arus. Lanjut, alat kedua yang gak kalah kuatnya, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini intinya soal kerendahan hati secara intelektual. Kesediaan buat bilang, dulu saya pikir A, tapi setelah belajar hal baru, pandangan saya sekarang jadi B. Ini adalah kemampuan buat terus berevolusi, nggak kaku dan nggak terpenjara sama diri kita yang dulu. Oke, jadi alat buat mikirnya udah ada nih. Terus gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, sikap di ruang publik. Karena percuma kan punya pikiran jernih kalau nggak kelihatan dari cara kita bersikap. Poinnya adalah, gimana kita menerjemahkan pikiran itu jadi tindakan yang berprinsip waktu berinteraksi sama orang lain. Disinilah keberanian intelektual itu berperan penting. Ini bukan soal nekat cari masalah ya, tapi soal kesediaan buat ngebahas topik-topik yang mungkin sulit atau nggak nyaman. Tujuannya apa? Bukan buat bikin ribut, tapi justru buat membuka ruang diskusi yang sehat buat semua sudut pandang, bahkan yang beda sama kita. Perbedaan kuncinya tuh kelihatan jelas di sini, antara debat versus dialog. Kalau debat, fokusnya seringkali menang kalah, bahkan kadang sampai menyerang personal. Sebaliknya, kalau dialog, fokusnya itu menggali argumen, ngasih ruang buat orang lain ngejelasin, dan menjaga diskusinya tetap ke inti masalah. Inilah yang namanya kedewasaan berkomunikasi. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi ya. Masuk ke bagian ketiga, karakter inti yang teguh. Gini deh, kalau pola pikir itu mesinnya dan sikap itu cara kita nyetirnya, nah karakter ini adalah sasis mobilnya. Fondasi yang bikin semuanya kokoh dan gak gampang goyah. Terus gimana cara membangunnya? Ada 4 langkah praktis di sini. Pertama, tegas sama prinsip, meskipun itu ndak populer. Kedua, harus konsisten. Nilai yang kita pegang hari ini ya harus sama dengan besok. Ketiga, disiplin tinggi. Ini kelihatan dari komitmen kita. Dan terakhir, yang paling penting, tanggung jawab pribadi. Berani ambil sikap, ya harus berani juga sama konsekuensinya. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat, dan ini bagian yang paling relevan buat kita semua. Pelajaran yang bisa kita petik. Anggap aja kita sekarang lagi merakit semua kepingan puzzle ini jadi sebuah kesimpulan yang bisa langsung kita terapkan. Jadi, kalau mau diringkas, ini dia 5 nilai inti yang bisa kita latih terus-menerus. Mulai dari berpikir kritis, berani bersuara, teguh sama prinsip tapi juga tetap terbuka untuk berubah, dan yang paling penting selalu memilih untuk berdialog secara dewasa. Inilah inti dari toolkit mental yang kuat. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya ngena banget. Berpikir kritis dan berani berbeda pendapat adalah keterampilan selama disertai tanggung jawab dan etika. Ini bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal gimana menjadi bijaksana. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, keterampilan mana yang akan Anda asah lebih dulu? Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah hadir dalam Ruang Nalaria. Ruang di mana nalar berpikir, rasa berbicara, dan cerita menemukan maknanya. Sehat selalu, bahagia selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.